Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin meneliti tanah eluvial di daerah Perbaungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami kelompok 1 yang ingin meneliti tanah aluvial yang kami akan teliti di daerah Desa Cawan, Kecamatan Pantai Cermin. Bisa dilihat di situasi perjalanan kami melihat sisi kanan kiri yaitu adalah lahan persawahan khususnya padi. Dan akhirnya kami sampai di Sermedagai dan alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dan ingin menjelaskan apa itu tanah aluvial. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami akhirnya sampai di Desa Celawan, Dusun 1, Kecamatan Pantai Cermin. Di sini kami akan menjelaskan apa itu tanah aluvial. Sebelum itu kami akan memperkenalkan teman kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Dimas Wiranda. Dan perkenalkan, nama saya Suryadi Alamsyah Situmeang. Baik, kami akan menjelaskan apa itu tanah aluvial yang akan dijelaskan oleh teman saya Dimas Wiranda. Tanah aluvial merupakan tanah endapan dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Tanah aluvial banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar muara sungai, di rawa-rawa, di lembah, dan di sekitar sungai besar. Tanah aluvial banyak mengandung pasir dan liat, berwarna kelabu dengan struktur yang sedikit lepas-lepas dan peka terhadap erosi. Kadar kesuburannya sedang hingga tinggi tergantung bahan induk dan iklim. Di Indonesia, tanah aluvial ini merupakan tanah yang baik dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan seperti sawah, tanaman jagung, dan sebagainya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih kepada teman saya Dimas Wiranda yang telah menjelaskan pengertian tanah aluvial. Di sini saya akan menjelaskan sifat dari tanah aluvial. Sifat tanah dari aluvial ini kebanyakan diturunkan oleh bahan-bahan yang diangkut dan diendapkan. Tekstur berkaitan dengan laju air mendepositkan aluvium. Oleh karenanya tanah ini cenderung bertekstur kasar yang dekat aliran air dan bertekstur lebih halus di dekat pinggiran luar papasan banjir. Secara mineralogi, jenis-jenis tanah ini berkaitan dengan tanah yang bertindak sebagai sumber aluvium. Tanah aluvial sifat tanah aluvial itu berendap atau lembab, kasar dan halus, bersifat lembab. Di sini air dari sungai dialirkan menuju ke sawah, persawahan padi dan tanaman jagung. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dari tanah aluvial. Yang pertama, kandungan pH pada tanah aluvial tergolong rendah yang berkisar 5,3 sampai 5,8. Selanjutnya terjadi keracunan aluminium yang sangat tinggi di dalam tanah aluvial tersebut. Selanjutnya kandungan aluminium terlalu dalam jumlah yang cukup banyak. Dan terakhir terdapat P, terabsorpsi yang relatif rendah. Lanjutkan tentang pembahasan tanah eluvial. Kandungan tanah eluvial, faktor yang ada dalam tanah eluvial ditentukan oleh banyak atau sedikitnya cadangan mineral yang mengandung fosfor dan tingkat pelapukannya. Permasalahan fosfor ini meliputi beberapa hal, yaitu peredaran fosfor di dalam tanah. Fosfor tingkat kesuburan tanah eluvial sangat tergantung dengan bahan induk dan iklim. Suatu kecenderungan memperlihatkan bahwa di daerah beriklim basah P dan K relatif rendah, curah hujan rendah didapat kandungan P dan K.
lebih tinggi dan netral, seperti perairan yang ada di sekitaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang proses pembentukan tanah aluvial. Proses pembentukan tanah aluvial sangat tergantung dari bahan induk asal tanah. Tingkat kesuburan tanah bervariasi dari rendah hingga tinggi. Tekstur dari tanah aluvial kasar dan berpasir. Bahan organik dari rendah sampai tinggi dan pH tanah berkisar masam, netral sampai alkalin. Tanah aluvial memiliki kadar pH yang sangat rendah, yaitu kurang dari 4, sehingga sulit untuk membudidaya tanaman yang lain. Oke, terima kasih. Saya akan selanjutkan lagi kepada teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengolahan tanah aluvial. Yang pertama, pemberian pupuk P dapat meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah. Yang kedua, kapur pertanian atau pupuk kandang yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas tanah aluvial. Baik, di sini saya akan memberikan contoh tanaman yang berasal dari tanah aluvial, padi. Tapi di sini karena lagi tidak musim menanam, jadi tidak rezeki. Ya, sekian presentasi kami tentang tanah aluvial. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.